Halo semuanya, saya Ayu Purnama dari kelas 4 IHMA. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya dalam mata kuliah pengantar filsafat hukum. Pertama, saya telah mewawancarai 5 orang narasumber. Yang pertama adalah Mbak Fani. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Mbak Fani. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Saya dengan Fani Santia. Oke, menurut Mbak, apa pentingnya hukum? Apakah hukum itu diperlukan oleh masyarakat? Hukum itu tentu aja penting ya, apalagi di suatu masyarakat yang mana hukum itu akan membentuk aturan-aturan di dalam masyarakat, yang mana hukum itu juga pasti akan menjadi sebuah tolak ukur di dalam masyarakat gitu. Jadi pastinya hukum itu tentu aja penting di dalam masyarakat. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Halo Mbak, dengan Mbak narasumber kedua, Mbak Jesslyn. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Mbak Jaslin. Oke, menurut Mbak Jesslyn, apakah hukum itu penting dan apakah hukum itu diperlukan oleh masyarakat? Menurut saya hukum itu penting karena kalau tanpa hukum itu masyarakat akan membuat sebuah perbuatan yang kurang bagus atau hal-hal yang di luar hukum itu kan juga nggak bagus. Oke, terima kasih Mbak. Halo Mbak. Narasumber ketiga, Mas Yanwar. Halo Mas, dengan Mas siapa? Januar. Oke, Mas Yanwar, menurut Mas apakah hukum itu penting dan apakah hukum itu diperlukan oleh masyarakat? Kalau menurut saya relevan sih, tergantung kita lihat situasi dan kondisinya. Ada yang bisa penting, ada juga yang enggak. Kenapa gitu? Kalau penting bisa yang tahu hukum boleh penting, cuman yang nggak tahu hukum biasanya nggak anggap penting. Karena apa? Makanya banyak kejadian melanggar hukum karena itu juga sih. Lalu untuk yang kedua tadi? Apakah hukum itu diperlukan oleh masyarakat? Kalau diperlukan oleh masyarakat pastinya perlu. Karena apa? Masyarakat ada pun karena dilindungi oleh hukum itu. Cuman setahu saya banyak hukum-hukum yang melindungi hukum-hukum yang lainnya. Jadi banyak masyarakat juga yang nggak terlindungi atas hukum itu sendiri. Jadi menurut saya masih kurang kuat. Harus ada pemutihan sih untuk hukum itu sendiri biar masyarakat juga jelas, karena banyak masyarakat yang belum tahu dan perlu disosialisasikan lebih dalam lagi untuk hukum itu sendiri. Oke, terima kasih Mas. Oke. Halo Mas. Narasumber keempat, Mbak Aulia. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mimi. Oke, Mbak Mimi, menurut Mbak Mimi apakah hukum itu penting dan apakah hukum itu diperlukan oleh masyarakat? Menurut saya hukum itu sangat penting, terutama di negara ataupun di masyarakat, karena tanpa adanya hukum, moralitas kita akan sangat rendah dan kriminalitas akan meningkat. Itu saja? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Sama-sama. Halo Mbak. Narasumber keempat, Mas Randy. Halo Mas, dengan Mas siapa? Randy. Oke, Mas Randy. Menurut Mas Randy, apakah hukum itu penting dan apakah hukum itu diperlukan oleh masyarakat? Menurut saya hukum itu sangat penting karena menurut saya fungsi hukum itu sangat penting untuk menyelesaikan masalah antara masyarakat dan mencapai kedamaian. Terima kasih Mas Randy. Oke. Halo Mas, dengan Mas siapa? Oke, dari wawancara dari 5 orang narasumber di atas, saya mengambil konklusi bahwa mereka rata-rata mengambil pandangan pada aliran positivisme, aliran sociological jurisprudence, dan aliran utilitarianisme. Jadi apa saja yang dibahas dalam 3 aliran ini? Pertama, aliran positivisme. Positivisme hukum, atau kita bisa sebut sebagai aliran hukum positif, memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara das Sein dan das Sollen.
Positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu aliran hukum murni Hans Kelsen dan aliran hukum positif analitis. Di sini saya mengambil aliran hukum murni Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis, seperti unsur sosiologi, politis, histori, bahkan etis. Pemikiran inilah yang dikenal dengan teori hukum murni dari Kelsen. Jadi, hukum adalah suatu solens kategori atau kategori keharusan atau ideal, bukan sein kategori faktual. Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bahkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, tetapi apa hukumnya. Dengan demikian, walaupun itu solens kategori, yang dipakai adalah hukum positif, bukan yang dicita-citakan. Pada dasarnya, pemikiran Kelsen sangat dekat dengan pemikiran Austin. Walaupun Kelsen mengatakan bahwa waktu ia mulai mengembangkan teori-teorinya, ia sama sekali tidak mengetahui karya Austin. Walaupun demikian, asal-usul filosofis antara pemikiran Kelsen dan Austin berbeda. Kelsen mendasarkan pemikirannya pada neo-kantianisme, sedangkan Austin adalah utilitarianisme. Kelsen dimasukkan sebagai kaum neo-kantian karena ia menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara bent dan isi. Bagi Kelsen, hukum berurusan dengan bentuk, forma, bukan isi atau materia. Jadi, keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum. Suatu hukum dengan demikian dapat saja tidak adil, tapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa. Di sisi lain, Kelsen pun mengakui bahwa hukum positif ini pada kenyataan dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Aliran kedua yang saya simpulkan dari 5 narasumber tadi adalah pandangan aliran utilitarianisme. Utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum tergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu, tetapi jika tidak mungkin tercapai atau pasti tidak mungkin, diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat tersebut. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positif hukum. Mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Aliran ketiga yang saya simpulkan dari 5 narasumber tadi adalah aliran sociological jurisprudence. Aliran ini berkembang di Amerika. Pada intinya, aliran ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kata sesuai di sini diartikan sebagai hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Menurut aliran sociological jurisprudence ini, hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan yang hidup di masyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup. Aliran sociological jurisprudence ini juga berbeda dengan sosiologi hukum. Dengan rasio demikian, sosiologi hukum berupa cabang dari sosiologi yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, sedangkan sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat dan sebaliknya. Jadi, sosiologi hukum sebagai cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi hukum, di samping juga diselidiki
juga mempengaruhi sebaliknya, yaitu pengaruh hukum terhadap masyarakat. Dari dua hal tersebut di atas dapat dibedakan cara pendekatnya. Sociological jurisprudence adalah cara pendekatan bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum adalah cara pendekatnya bertolak dari masyarakat kepada hukum. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.